Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Coba kalian perhatikan gambar yang tertera di video. Coba dibayangkan, jika semua pekerjaan yang ada di video kita kerjakan sendiri, kira-kira bagaimana? Wah, tentu sangat capek dong. Nah, dengan adanya kerjasama, pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat selesai dan pekerjaan itu akan mudah kita rasakan. Kalian tahu, dengan pelangi indah karena warnanya yang berbeda-beda. Coba saja warna pelangi satu, tentunya tidak indah. Dengan adanya perbedaan warna, maka pelangi menjadi indah. Nah, begitupun dengan kehidupan. Hidup berbangsa dan bertanah air akan indah jika kita hidup rukun walaupun dalam perbedaan. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, beragam budaya, beragam agama, serta keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Begitupun di lingkungan kita, ada banyak perbedaan yang ada di sekitar kita, baik di rumah maupun di sekolah. Contoh, di keluarga besar kemungkinan ada yang berasal dari suku yang berbeda-beda dengan kita. Begitupun di sekolah. Ada yang berasal dari Minangkabau, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Nah, dengan ada perbedaan ini akan memupuk rasa persatuan kita. Ada beberapa sikap yang perlu kita lakukan demi tercapainya persatuan dalam perbedaan. Nah, sikap ini perlu kita terapkan dalam semua anggota masyarakat. Seperti sikap peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Dengan menumbuhkan sikap peduli, maka kita akan menerapkan, akan memudahkan dalam mencapai persatuan dalam perbedaan. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Manfaat hidup rukun ini, yang pertama tentunya menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Kemudian terhindar dari perselisihan dan dapat saling membantu ketika kita mengalami kesusahan, serta dengan hidup rukun dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Perhatikan dan simak cerita berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan.
dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, akan tetapi kebersamaan mereka begitu kental. Dan hal ini terlihat dalam keseharian mereka. Terkadang mereka membantu warga yang lanjut usia, sekedar membereskan rumah ataupun menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari teman yang lain, mereka belajar cara menari. Seperti dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil inilah dalam keseharian yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan dan tulus saling menjaga. Demikianlah ceritanya. Dengan adanya perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama demi tercapainya persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Semangat persatuan harus tetap kita pupuk dalam setiap lini kehidupan kita. Dan semangat persatuan bangsa Indonesia ini juga tercermin pada seni budaya lokal. Salah satu contohnya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Seperti contohnya tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini bermakna persatuan. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Tarian ini mempunyai formasi yakni lingkaran. Tarian ini sempat menjadi tari perang. Akan tetapi sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirip pinang serta minuman sopi. Nah, selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, ini membutuhkan sebuah kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari agar tidak salah dalam melangkah. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan beberapa contoh jenis pola lantai yang digunakan. Yang pertama, pola lantai vertikal. Seperti pada tari Yospan, Papua, tari Serimpi, Jawa Tengah, tari baris, Cangkedan, Bali. Yang mana pola lantai vertikal ini bermakna hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pola lantai diagonal, yaitu garis menyudut ke kanan atau dari kiri ke kanan. Seperti contoh pada tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kemudian
Pola lantai garis melengkung atau garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Seperti contoh tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, atau tari Randai dari Sumatera Barat. Yang keempat, pola lantai horizontal, yaitu garis lurus dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Seperti contoh tari Saman dari Aceh.